Dewan Juri yang terhormat, kesatuan terhadap Nusantara yang telah dilakukan oleh Gajah Mada berdampak besar terhadap munculnya negara di Indonesia. Mengapa? Karena dengan adanya perluasan kerajaan Gajah Mada ini berdampak besar pada runtuhnya kerajaan di Indonesia, sehingga pada akhirnya negara-negara di Nusantara berganti pada negara republik, yang mana kesatuan yang telah dilakukan oleh Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara tetap terjadi pada akhirnya, bukan? Sehingga ekspansi Gajah Mada lebih baik, banyak membawa dampak baik. Oleh karena itu, saya sebagai bicara pertama oposisi menolak penuh mosi perdebatan pada pagi hari ini, yakni Dewan ini menyesalkan warisan politik ekspansionis Gajah Mada dalam proses penyatuan Nusantara. Dewan Juri 4 poin klarifikasi di sisi lawan. Lawan mengatakan bahwasanya pertama, proses persatuan Nusantara oleh politik ekspansionis melewati agresi militer dan invasi. Ini salah Dewan Juri karena lawan hanya menjelaskan secara simplistik. Lihat kemudian saat Gajah Mada memberikan diplomasi dan melakukan negosiasi atas kerajaan-kerajaan tersebut. Lihat kemudian saat Gajah Mada memberikan mereka birokrasi yang baik dan tetap memberikan kesejahteraan atas finansial yang baik. Even if Gajah Mada kemudian melakukan politik ekspansi dengan agresi militer, ini akan tetap baik di sisi kami Dewan Juri. Mengapa? Lihat saat kemudian mereka ketika bergabung pada kerajaan Gajah Mada dan ketika mereka kemudian mendapatkan tingkat kemakmuran yang stabil, apalagi ekonomi rakyat mereka yang telah dikembangkan lagi pada saat masa kekuasaan dari Gajah Mada tersebut. Terlebih lagi beberapa kerajaan lebih bersinar, lebih naik kestabilan finansialnya ketika sudah bergabung di bawah Gajah Mada Dewan Juri. Poin klarifikasi yang kedua, yakni lawan mengatakan bahwasanya ini mosi evaluatif dengan dua isu mudorot, yakni mengenai mitigasi dan prinsip Dewan Juri. Highlight Dewan Juri ketika kemudian lawan mengatakan bahwasanya di masa lalu kerajaan ini belum memiliki legitimasi yang baik dan konkret Dewan Juri. Saya rasa ini salah. Mengapa? Baik kita tarik prasyarat dari ataupun parameter dari legitimasi yang baik adalah ketika kemudian pertama pemimpin dan rakyat kemudian memenuhi interest masing-masing di mereka, yang mana pemimpin mendapatkan suara dari rakyat dan rakyat mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Kemudian apa prasyarat dari kesejahteraan itu sendiri Dewan Juri? Ketika kesejahteraan rakyat didapat, ketika rakyat mendapatkan kestabilan finansial dan psikologis mereka, sehingga ketika rakyat telah mandiri secara finansial itu dapat disebut telah sejahtera Dewan Juri. Dan saya rasa tiga hal tersebut telah terpenuhi di masa lalu dengan bukti ketika zaman kedudukan Gajah Mada saat kemudian rakyat mendapatkan masa kejayaan mereka dalam perdagangan dan bidang maritim dan lain sebagainya, dan rakyat percaya terhadap pemerintahan terhadap Gajah Mada di masa lalu Dewan Juri. Lalu ketika Nusantara telah bersatu, itu menjadi suatu kerajaan yang besar yang memiliki hubungan diplomatis yang kuat, power yang kuat. Saya rasa dengan bukti ini sudah dapat mematahkan statement lawan bahwasanya Nusantara belum memiliki legitimasi sebagai negara yang konkret dan belum memiliki kewajiban untuk melakukan kesatuan di Nusantara Dewan Juri. Poin klarifikasi saya yang ketiga, yakni lawan mengatakan bahwa Gajah Mada tidak memiliki hak tidak memiliki hak otoritasi atas kerajaan-kerajaan tersebut. Saya rasa itu tidak akan menyalahi hak otoritas kerajaan tersebut sebagai kerajaan independen Dewan Juri. Mengapa? Karena ini merupakan praktik umum di seluruh dunia. Ini merupakan praktik umum yang ada di masa lalu, dan ini merupakan suatu sifat dasar manusia, yakni keinginan untuk memimpin. Even if hal ini salah, ini tidak akan dapat dijustifikasi, ini akan tetap membawa banyak dampak yang baik Dewan Juri. Mengapa? Anggap saja seperti ini. Invasi, agresi militer dan lainnya ini hanyalah di tahap awal Dewan Juri dari pemersatuan Nusantara itu sendiri, yang mana ini merupakan praktik yang paling umum, paling efektif dan paling cepat dilakukan di sebuah kerajaan. Dan di setiap negara ini juga sudah umum dilakukan di masa itu Dewan Juri. Jika input yang diberikan ini tidak sebanding dari output yang akan ada di masa depan Dewan Juri. Lihat kemudian ketika kerajaan-kerajaan yang bergabung pada kekaisaran Gajah Mada mengalami puncak dagangan dan maritim, mereka juga mendapatkan power yang kuat dalam sebuah kerajaan, dan hal ini dan praktik pemersatuan Nusantara ini merupakan praktik dari politik modern, yang mana ini pun memang benar jika pada akhirnya ini adalah sebuah imperialisasi yang seperti yang dikatakan oleh tim lawan. Namun apakah benar jika kemudian imperialisasi ini berdampak seburuk seperti yang dikatakan oleh lawan itu? Tidak, bukan Dewan Juri. Kenapa? Karena imperialisasi ini bukan pada akhirnya mereka memiliki dampak yang seburuk itu. Imperialisasi ini juga memiliki dampak baik dengan stabilnya finansial, pertukaran budaya, dan
komplikasi dari birokratis kerajaan itu sendiri. Poin klarifikasi saya yang keempat, Dewan Juri lawan kemudian menyebutkan bahwasanya ekspansi ini salah dan tidak humanis. Kemudian mereka akan melakukan pemersatuan Nusantara dengan cara-cara humanis, dengan cara-cara diplomasi dan tidak terikat. Maka saya rasa ini akan tetap tidak bisa terjadi, Dewan Juri. Ketika mereka bahkan tidak memiliki safety net yang baik dan berlapis. Mereka hanya memiliki satu safety net, Dewan Juri, yakni mau memberikan pendekatan yang lebih humanis dengan cara diplomatis dan lain sebagainya. Mereka bahkan tidak berpikir atas poin apa yang terjadi jika mekanisme dari mereka itu tidak efektif. Pendekatan humanis terhadap pemersatuan terutama di Nusantara ini tidak akan relevan untuk digunakan, Dewan Juri. Mengapa? Ketika kemudian kerajaan memiliki naluri alami untuk melindungi kerajaan mereka, untuk melindungi otorisasi dari kerajaan mereka, dan kemudian jika pendekatan humanis ini dilakukan, ini akan memicu gerakan radikal terhadap kerajaan yang akan yang akan diberikan pendekatan humanis ini, Dewan Juri. Ini akan muncul di sisi mereka, dan ketika mereka telah tahu apa yang akan terjadi, apa niat awal dari kerajaan tersebut, ini akan membuat mereka membentengi otoritasi dari negara tersebut sehingga persatuan Nusantara tidak akan dapat terjadi di sisi lawan, Dewan Juri. Maka dari itu mereka tidak akan memenuhi beban mosi pada pagi hari ini. Beralih pada apa yang saya inginkan, di sisi kami menginginkan persatuan Nusantara dengan berorientasi pada hasil ataupun pada output yang terjadi. Di sisi kami pun ketika hal ini disesalkan, kami akan kurang tepat karena dampak dari persatuan Nusantara ini sangatlah besar dan baik, Dewan Juri. Langkah ini merupakan langkah paling realistis, dan yang mana ekspansi politik ini bukanlah warisan konflik turunan, karena konflik-konflik yang terjadi setelah persatuan ini muncul bukan murni terjadi atas kelalaian dalam invasi tersebut, tapi konflik tersebut terjadi karena adanya alasan tersendiri, Dewan Juri. Maka dari itu ini akan tetap baik di sisi kami. Beralih pada sign posting argumen saya memiliki dua argumen. Yang pertama yakni munculnya kesejahteraan dalam politik. Dalam ekspansionis Gajah Mada ini akan memberikan kesejahteraan politik di kekaisaran. Mengapa? Setelah kekaisaran bergabung di bawah Gajah Mada, mereka kemudian bersatu dalam menimbulkan birokrasi yang lebih kompleks, Dewan Juri. Lalu apa artinya? Sebuah birokrasi kompleks akan menciptakan kestabilan politik yang baik karena struktur nyata ditetapkan dan kesejahteraan akan realistik terjadi di sisi kami. Sehingga jika kesejahteraan rakyat secara realistik terjadi, ini akan mengurangi beban moral pemerintahan atas apa yang terjadi, sehingga apa yang akhirnya terjadi, politik murni akan terbentuk dan lingkungan ataupun rantai politik sehat akan muncul, Dewan Juri. Dan ini berdampak pada argumen saya yang kedua, yakni stabilitas ekonomi kerajaan. Dengan lingkungan politik yang sehat dan regulasi murni serta kesejahteraan dari rakyat telah terjadi, maka dampak yang paling terlihat adalah pertumbuhan ekonomi yang naik secara perlahan, mulai dari ekonomi daerah hingga ekonomi nasional. Terbukti ketika kerajaan Gajah Mada menyentuh angka freedom finansial yang baik dengan perdagangan dan negara maritim, hingga pada akhirnya ini tidak akan perlu disesalkan dari ekspansi Gajah Mada terhadap pemersatu Nusantara. Maka dari itu saya menolak penuh mosi perdebatan pada siang hari ini. Saya bangga menjadi oposisi. Terima kasih.